My name is Santa. I'm 6th grade in class mathematics. I like this school because the teacher is kind and there's so many of the extracurriculars. I follow a lot of extracurriculars like English, Mandarin, Bina Vokal or paduan suara, teater, and Sanggar Veritas. Aku juga pernah mengikuti lomba paduan suara dan mendapatkan juara 1. Mata pelajaran yang aku sukai adalah bahasa Inggris, karena aku suka mempelajari bahasa asing. Di sekolahku, suasananya sangat asik. Gurunya juga kreatif saat mengajar, sampai ilmuku bertambah. Semuanya ramah-ramah, dan fasilitas di sana lengkap. Aku nyaman dan bahagia bersekolah di SD Johannes Bosco Yogyakarta. The best lah. Come join us di SD Johannes Bosco Yogyakarta. SDJB, be smart in Veritas. Yes!
Ponorogo. Kami dulu memasukkan anak kami ke SMP Jonas Bosco karena lingkungan kelasnya, isi muridnya cuma sedikit, kurang lebih 20 orang dan moving class. Jadi aku di kelas terus gitu, berganti-ganti suasana. Lalu kami sebagai orang tua juga memilih SMP Jonas Bosco karena lingkungannya bersih, rapi, hijau, segar, sejuk kalau menurut kami. Lalu anak kami Abigail juga tertarik pada program yang ada di SMP Jonas Bosco, yaitu program untuk anak-anak belajar ke Kabra University. Nah, itu salah satu yang menjadi daya tarik anak kami juga untuk bisa masuk ke SMP Jonas Bosco. Halo, selamat pagi, salam sehat semua. Perkenalkan, saya Thomas Matanku, bersama Tangku, saya yang membuat Trafles Matanku, testimoni atau cerita mengenai anak kami. Kenapa sampai saat ini kami sekolahkan di Jakarta, bahwa pendidikan itu ataupun pembentukan karakter ini kami memilih bahwa anak-anak kami sangatlah cocok kalau kami terapkan dalam pembentukan karakter formil melalui sekolah SD dan SMP. Ini kami mendapatkan khususnya pendidikan karakter yang seperti harapan dalam menginstal cara berpikir dan tingkah laku dan pembentukan hati itu haruslah kita awali dari usia dini, dan paling tepat dari di itu dasar bukti salah satunya dari ini ya anak-anak kami sudah mempunyai kesempatan untuk berkembang untuk pengalaman di negara kami sangat pengalaman ini perlu saya sampaikan masyarakat umum bahwa pendidikan di awal dan khususnya di pandemi ini ada kesempatan untuk belajar dari dulu. Anak-anak kami mendapat sesuatu yang luar biasa. Kepedulian dari guru-guru pendampingnya sekarang untuk program-program bagi kami sangatlah luar biasa. Jadi kami tidak menyesal, kami bangga ketika kami sekolah di SD dan SMP di Mengapa Yordan anak saya memilih di SMP Jonas Bosco? Saat itu pertimbangan dari Yordan anak saya adalah di SMP Jonas Bosco kelasnya kecil. Dengan kelas kecil, guru bisa memantau para siswa dengan baik dan siswa juga bisa diperhatikan dengan baik. Anak saya kebetulan transfer dari sekolah di luar Indonesia, jadi membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Jelas banyak hal dia harus menyesuaikan diri, apalagi dia masuk di pertengahan semester 7. Nah, ketika masuk, ada tes masuk di SMP Jonas Bosco. Saat itu nilainya beberapa mata pelajaran memang kurang. Calon guru wali kelasnya mengatakan kepada saya bahwa Yordan kurang untuk beberapa mata pelajaran. Saya hanya menyampaikan ke guru saat itu bahwa biarkan anak berproses. Selama dia merasakan rasa nyaman, dia akan bisa mengikuti dengan baik. Dan itu terbukti. Jadi guru-guru di SMP Jonas Bosco itu memberikan rasa nyaman kepada para siswa, sehingga anak-anak bisa belajar dengan happy dan dia akan mengikuti dengan baik. Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan di SMP Jonas Bosco itu bagus-bagus. Salah satunya ada live-in di keluarga di suatu desa. Itu tinggal bersama keluarga di suatu desa di Mboro. Di situ anak-anak bisa
tumbuh rasa empati. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler. Kebetulan anak saya memilih futsal. Ketika mengikuti itu, rasa percaya diri tumbuh, kemudian rasa happy juga. Kelihatan sekali anak bahagia dan bisa enjoy sekali sekolah. Dan ada lagi kesempatan yang menurut saya bagus sekali, ada kerjasama dengan Kabra Australia. Kebetulan anak saya mengikuti, dan itu menjadi pengalaman yang sangat spesial buat dia karena dia belajar mandiri, belajar percaya diri. Kemudian spesial yang lain acara di Johannes Bosco adalah kegiatan gelar budaya. Di situ anak-anak berekspresi, benar-benar ekspresi seni, kemudian menghargai seni budaya. Nah, jadi jangan ragu untuk masuk ke SMP Johannes Bosco, itu pengalaman saya. Di sana kelas kecil, guru bisa memantau dengan baik, siswa juga terpantau dengan baik, kemudian rasa nyaman di lingkungan Johannes Bosco, dan kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan anak-anak bahagia dan bisa berekspresi lebih. Jadi jangan ragu, silahkan masuk. Selamat sore, Suster, Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada acara Join Us Dominican Joyful Preacher pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama Suster M. Rosiana OP SPD selaku Kepala Yayasan Santo Dominikus Kantor Cabang Yogyakarta. Yang kedua Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru Karyawan. Yang ketiga, Bapak Ibu orang tua wali murid dari unit Daycare Pelangi Yogyakarta, TK Fatimah Rawasena, SD Fatimah Rawasena, SD Johannes Bosco Yogyakarta, SMP Johannes Bosco Yogyakarta, dan SMA Dominikus Wonosari. Selamat sore, berkah dalam Bapak Ibu. Terima kasih pada kesempatan kali ini, saya Miss Kili yang akan menjadi pembawa acara pada acara kali ini. Suster, Bapak Ibu yang terkasih, puji syukur karena kita berjumpa di acara Join Us Dominican Joyful Preachers, sesuatu yang baru pertama kali untuk khususnya orang tua wali murid dari 6 unit yang ada di Yayasan Santo Dominikus Kantor Cabang Yogyakarta ini berjumpa dan bertemu di acara ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membacakan rangkaian acara Join Us Dominican Joyful Preachers. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian akan dilanjutkan dengan dinamika bersama, dan yang ketiga adalah penutup. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah-tengah kita, sama kita, narasumber dan juga moderator, kita akan berdinamika bersama yang akan nanti dipandu oleh Suster M. Norderdin OP. Kepada Suster Norderdin OP kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala cinta kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau setia, mendampingi, mencintai kami. Secara khusus ya Bapa, rahmat-Mu sungguh melimpah kepada kami pada sore hari ini, di mana kami Engkau kumpulkan, Engkau satukan di dalam acara kami ini, Dominican Joyful Preachers. Hadirlah ya Bapa bersama kami. Semoga di dalam acara kami ini Engkau berikan kelancaran, Engkau berikan rahmat-Mu kepada kami masing-masing. Kami juga bersyukur ya Bapa karena Engkau hadirkan di tengah-tengah kami para orang tua peserta didik kami. Kami mohon berkatilah mereka, berkatilah juga peserta didik kami. Semoga Engkau berikan kesehatan yang baik bagi mereka. Doa ini ya Bapa kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Sekali lagi terima kasih kepada Miss Kili untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Suster Maria Norbertin OP. Pada sore hari ini saya sebagai moderator, maka pada seluruh dinamika acara ini akan saya pimpin dan maaf, ada embunnya. Oke. Pada acara sore hari ini saya akan memandu, maka perkenankan saya untuk memperkenalkan keempat narasumber kita. Di samping saya sudah ada Ibu Susan, ada Ibu Maria, dan ada Suster Reni, ada Bu Kiki, tetapi belum bisa hadir bersama kita di sini. Oke. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan sharing dari narasumber pertama kita, Ibu Susana. Dan mari kita berikan aplaus dulu kepada Ibu Susana yang akan sharing mengenai semangat Santo Dominikus di sekolah Yayasan Kantor Cabang Jakarta. Oke, Ibu Susan, sebelum sharing saya mau bertanya dulu nih, apa ya yang menarik dan apa yang berkesan selama Ibu berkarya di dalam lembaga Yayasan Santo Dominikus Kantor Cabang Yogyakarta? Monggo kepada Ibu Susana dipersilahkan. Baik, Suster Norbertin, terima kasih untuk kesempatan berbagi pada sore hari ini, ya, boleh membagikan apa yang berkesan, kemudian apa yang membuat saya tertarik sampai setia ya, Suster, saya belajar di Yayasan Luar biasa. Santo Dominikus. Saya bawa dalam sharing saya ya, Suster. Ya, silahkan Ibu. Baik, Suster, Bapak, Ibu, menjadi pendidik itu cita-cita saya sejak kecil. Pun menjadi pendidik di Yayasan Santo Dominikus ini, itu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Dan ini yang menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saya. Karena saya itu boleh menjadi pengajar di tempat di mana dulu saya pernah belajar. Itu yang menarik awal mulanya ya, Suster. Oh, berarti mantan alumni dari Yayasan Santo Dominikus Kantor Betul. Cabang Cirebon. Ya, Yogyakarta. Anjay. Maaf Cirebon karena sebelumnya saya di Cirebon. Saya murid SD Johannes Bosco, Suster, Oh. dan SMP Johannes Bosco. Ya, kemudian setelah sekian tahun saya berproses di Yayasan Dominikus ini, tepatnya di SD Johannes Bosco, banyak berkat yang sudah boleh saya terima, Suster. Berkat apa aja itu, Bu? Terutama bagaimana Tuhan itu memperbaiki saya, spiritualitas saya dengan mengenalkan saya pada pribadi Santo Dominikus. Itu, Suster, yang luar biasa. Kemudian dengan belajar, kemudian menghidupi 6 semangat Santo Dominikus ini, Suster, saya sungguh bersyukur ya, karena Tuhan sudah menempatkan di sini. Kemudian sebagai pribadi saya boleh bertumbuh, Suster. Kemudian saya juga boleh menemukan passion saya dari menjadi seorang pendidik. Saya semakin mencintai profesi saya dan saya boleh melayani anak-anak itu dengan sukacita. Luar biasa ya Ibu ya. Berarti Ibu sebelum menjadi pendidik di sini, peserta didik ya? Ya. Berarti dari awal, dari SD sudah menghidupi 6 semangat Santo Dominikus ya Ibu ya? Betul. Luar biasa. Kemudian lanjut, Suster, ya. Oke, silakan Ibu. Santai aja. Nggak usah grogi. Dekat Suster sebenarnya saya grogi.
6 semangat Dominikus itu ada memulai dari apa yang ada. Kemudian semangat berdoa, ada semangat belajar, ada semangat demokrasi, semangat bela rasa, dan semangat persaudaraan dalam kegembiraan. Nah, dari 6 semangat ini, Suster, saya belajar dan menghidupi. Dari memulai dari apa yang ada, saya belajar bagaimana ketika saya berhadapan dengan anak-anak. Anak-anak itu macam-macam ya, konteksnya masing-masing punya konteks. Jadi bagaimana saya harus memproses anak itu sesuai dengan konteksnya, menolong anak dengan sesuai dengan konteksnya, sehingga mereka tetap bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dari semangat berdoa, Suster, saya belajar bagaimana Tuhan itu baik dengan caranya, dan saya belajar untuk bersyukur dengan caranya Tuhan itu. Dan ketika saya ingin melakukan yang baik tentunya dalam melayani anak-anak, sadar dengan segala keterbatasan, Tuhan memberi rahmat yang saya butuhkan dan memampukan saya. Kemudian dari semangat belajar, saya belajar bahwa ilmu pengetahuan tentu tidak hanya dari buku saja, Suster, tapi dari pengalaman-pengalaman yang Tuhan berikan kepada saya. Dan dari pengalaman itulah letak dari pengetahuan dan boleh menjadi bekal saya sebagai seorang guru. Kemudian demokrasi. Dari semangat demokrasi, saya belajar bagaimana saya harus menjadi pendengar yang baik, bagaimana saya menghargai, bagaimana saya bisa menerima perbedaan. Kemudian dari semangat bela rasa, saya sungguh belajar bagaimana saya harus peka terhadap kebutuhan anak, peka terhadap persoalan anak, sehingga saya bisa membantu mereka mengatasi persoalannya itu dengan kasih. Yang terakhir, semangat persaudaraan dan kegembiraan, Suster. Dari semangat ini saya belajar bagaimana saya melayani dengan hati dan merengkuh mereka dengan sukacita, sehingga anak-anak itu berharap ya, anak-anak itu tidak khawatir, tidak takut untuk melewati masa-masa sulitnya selama belajar. Nah, itu, Suster, yang kemudian semakin membuat saya tertarik dan setia tadi ya, Suster, berada di Yayasan Santo Dominikus. Demikian, Suster. Wah, luar biasa ya. Kita beri dulu aplaus kepada Ibu Susana. Tetapi Ibu, saya masih mau bertanya nih. Nah, dari 6 semangat Santo Dominikus itu, Ibu berusaha juga mengajarkan kepada anak didik. Apakah ada tantangan saat Ibu mengajarkan atau bagaimana sih? Apakah ada yang menurut Ibu yang susah untuk diajarkan kepada anak begitu? Jelas, Suster, karena kebetulan saya guru kelas 1 ya. Jadi penting bagi saya adalah mereka kemudian membahasakan akan dengan bahasa mereka, dengan bahasa mereka, maka apa yang ingin saya sampaikan itu tersampaikan. Dan puji Tuhan, dari 6 semangat juga anak-anak juga mengerti, memahami, kemudian juga bisa memberikan contoh-contoh sederhana dalam kehidupannya, Suster. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ibu Susana ini yang saya tangkap hadir memberi kesaksian kepada anak didik. Nah, begitu. Kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada Ibu Susana. Oke. Yang kedua, tidak kalah menarik loh Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita akan menyaksikan video pendek dari narasumber yang kedua, yaitu Ibu Maria. Monggo kepada panitia untuk menayangkan video dari Ibu Maria. Memulai dari apa yang ada, berdoa, belajar demokrasi, mari berbela rasa dan persaudaraan dan kegembiraan. Salam Veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Perkenalkan, nama saya Maria Lucila Kusuma Wijayanti. Saya sebagai karyawan Yayasan Santo Dominikus Kantor Cabang Yogyakarta di unit SMP Johannes Bosco. Saya telah berkeluarga dan nama suami saya Radiono.
serta saya telah dianugerahi satu orang putri bernama Emanuela Rati Krisnajati Wahniwardani. Saya mulai berkarya di SMP Jones Bosco pada tahun 2005. Selama 16 tahun saya berkarya di SMP Jones Bosco, saya banyak belajar dari para suster Dominika yang sungguh menghidupi 6 semangat Santo Dominikus di dalam karya pendidikan dan juga tugas berurusannya. Saya belajar untuk menghidupi semangat Santo Dominikus di dalam karya dan tugas berurusan saya di SMP Jones Bosco. Terlebih semangat persaudaraan dan kegembiraan yang sungguh sangat terlihat di SMP Jones Bosco dan juga semangat belajar terus-menerus. Salam kenal dan sampai jumpa. Wah, luar biasa ya. Memulai dari apa yang ada, itu adalah 6 semangat Santo Dominikus. Lagu 6 semangat Santo Dominikus, memulai dari apa yang ada. Itulah video yang sudah kita saksikan, dan itu bagian dari Ibu Maria selama berkarya di Yayasan Santo Dominikus cabang Yogyakarta ya Ibu ya. Oke. Untuk awal kepada narasumber, saya akan bertanya pertanyaan yang sama kepada Ibu Maria. Mengapa tertarik? Lalu apa yang paling mengesan selama berkarya di Yayasan Santo Dominikus kantor cabang Yogyakarta? Kami persilahkan kepada Ibu Maria. Terima kasih Suster Norberti yang telah memberi kesempatan kepada saya. Selamat sore para suster, Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Iya, pada saat ini saya akan membagikan atau men-sharingkan pengalaman selama saya berkarya di Yayasan Santo Dominikus kantor cabang Yogyakarta. Khususnya saya di sini berada di unit SMP Jones Bosco. Saya satu angkatan dengan Bu Susana. Kami pada tahun 2005 itu mulai berkarya di SMP Jones Bosco. Kalau Bu Susana di SD, saya di SMP. Bu Susana sebagai seorang pendidik atau guru, saya sebagai tenaga kependidikan. Pada dasarnya kami semua yang berkarya di Yayasan Santo Dominikus itu menganggap bahwa kami adalah sebuah keluarga besar, yaitu keluarga Yayasan Santo Dominikus, di mana kami semua diajarkan 6 semangat Santo Dominikus, dan kami di sini semua harus menghidupi 6 semangat Santo Dominikus itu dalam karya dan perutusan kami masing-masing, baik itu sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan. Berawal dari cinta ya suster, dan cinta itu mengubah segalanya. Saya mulai mengenal Yayasan Santo Dominikus setelah saya berkarya di sini pada tahun 2005 itu, dan saya mulai mencintai, mengasihi Santo Dominikus. Saya mulai mengenal 6 semangat Santo Dominikus itu, dan saya berupaya untuk menghidupi 6 semangat Santo Dominikus itu di dalam tugas saya, di dalam keluarga maupun di dalam saya bermasyarakat di lingkungan sekitar saya berada. Seperti itu, suster. Kemudian 6 semangat itu yang selalu kami hidupi bersama di sini. Di antaranya semangat memulai dari apa yang ada, berdoa, belajar, demokrasi, bela rahasia, dan semangat persaudaraan dalam kegembiraan. Itu yang sungguh sangat mengesan saya rasakan adalah pada saat kami itu mengadakan kegiatan live-in, suster. Live-in di daerah Wonosobo, Wonosobo di
di lereng pegunungan Dieng. Saat itu SMP Johannes Bosco mempunyai program, yaitu program Live In. Di situ kami berproses bersama siswa ya suster. Kebetulan saya mendampingi, ikut mendampingi di sana. Dan 6 semangat Santo Dominikus itu sungguh kami hidupi di sana suster. Jadi ada siswa dan juga guru pendamping itu ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di desa tersebut. Misalnya suster, kami kan tinggal di keluarga-keluarga yang sederhana. Seperti itu dari siswa yang kelas 8 waktu itu, mereka ditempatkan di salah satu keluarga di sana, keluarga sederhana, tinggal di daerah pedesaan, di lereng gunung seperti itu. Mereka belajar untuk memulai dari apa yang ada, dari kesederhanaan di sana, kemudian belajar untuk bersyukur ya suster di sana. Kemudian mereka juga belajar untuk berbela rasa. Kemudian yang sangat mengesan saat itu adalah semangat persaudaraan dan kegembiraan, bahwa setelah kegiatan selesai pun kami tetap menjalin relasi dengan beberapa orang tua di sana yang kami tinggali saat itu, dan itu menumbuhkan bahwa ini juga bagian dari keluarga kami, seperti itu suster. Jadi di sana kami juga berbagi, menularkan 6 semangat Santo Dominikus itu kepada warga masyarakat di sana. Jadi kami ikut mewartakan, ini loh sekolah Dominikan dengan 6 semangat Santo Dominikus yang sungguh kami hidupi juga baik di sekolah maupun nanti diterapkan di dalam keluarga kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan di Kabra waktu itu suster. Kebetulan saya mendapat kesempatan untuk mendampingi anak-anak di sana. Di situ juga sungguh terasa bahwa persaudaraan dan kegembiraan itu sungguh terasa. Saat kami di sana pun mereka juga menyambut dengan hangat kehadiran kami sebagai bagian dari keluarga Dominikan. Kebetulan pemilik Kabra di sana juga dari para suster Dominikan, dan itu tetap mereka menyambut kami baik sebagai bagian dari keluarga Ordo Pewarta Dominikan, seperti itu. Jadi sungguh merupakan kebahagiaan bagi kami bahwa saat itu kami berproses di sana juga, anak-anak juga berproses. Kami juga sungguh bangga dengan mereka yang saat itu mengikuti kegiatan tersebut, dan penanaman karakter suster, kami sungguh melihat bahwa anak-anak itu sungguh membanggakan, karakternya sudah terbentuk, dan mereka merupakan teladan bagi para siswa yang lainnya. Di sini juga saya juga berproses di dalam keluarga saya sendiri suster untuk menanamkan 6 semangat Santo Dominikus itu, salah satunya yaitu semangat belajar terus-menerus. Kebetulan anak saya sudah kuliah ya suster. Yeah. Kebetulan anak saya juga suka membaca, dan di sini membaca itu adalah dapat membuka wawasan kita untuk belajar. Selain membaca buku, saya juga belajar dari orang lain suster. Jadi saya pun juga belajar dari anak-anak muda. Kebetulan saya sudah berusia hampir 50 ya suster. Jadi saya juga belajar dari rekan-rekan kerja saya yang lebih muda, seperti itu. Jadi belajar tidak hanya dari buku, memang dari buku banyak menambah wawasan, tetapi belajar dari orang lain itu juga bisa memperkaya wawasan kita. Kadang belajar IT yang sekarang sudah banyak, semua di era digital seperti itu, harus belajar terus-menerus. Long life study itu salah satu semangat Santo Dominikus yang kami hidupi. Selain itu membaca memang juga tetap kami hidupi di sini. Kemudian membuat refleksi ya suster, setiap kali ada kegiatan dan sebagainya kami diminta untuk membuat refleksi, dan itu kami berusaha untuk menemukan makna
makna dari tugas perutusan saya di situ bahwa Tuhan selalu ikut campur tangan dalam setiap tugas-tugas yang saya lakukan. Seperti itu, Suster. Iya, luar biasa ya Ibu Maria. Nah, kalau kita dengar tadi bisa saya simpulkan bahwa selama Ibu Maria berkarya di Yayasan Santo Dominikus Cabang Yogyakarta ini, beliau sungguh-sungguh menghidupi 6 semangat Santo Dominikus. Dan tadi anak-anak yang diceritakan tidak hanya menghidupi di sekolah saja, tetapi di luar. Ketika mereka live in, lalu juga di keluarga, dan bahkan Ibu Maria menghidupi di tengah-tengah keluarganya. Luar biasa ya, kita berikan aplaus kepada Ibu Maria. Terima kasih kepada Ibu Susan dan Ibu Maria. Iya, berikutnya saya mau mendengar nih dari satu kesaksian guru Yayasan Santo Dominikus Kantor Cabang Yogyakarta. Oke, kepada Ibu Aster. Apakah ada Bu Aster? Saya pengen mendengar suara Ibu Aster nih. Ibu Aster, mana ya suaranya ya? Oke, kita tunggu Bu Aster. Bu Aster akan segera hadir di depan layar Zoom kita. Dan kita akan dengarkan suara yang sangat merdu. Ibu Aster, kami ini mendengarkan suara. Ada. Sudah, oke, terima kasih kepada Bu Aster. Pertanyaan yang sama kepada Bu Aster, apa yang menarik, lalu apa yang mengesan selama berkarya di Yayasan Santo Dominikus Kantor Cabang Yogyakarta? Monggo, dipersilakan kepada Ibu Aster. Selamat sore, Suster, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Kebetulan karena di rumah sinyalnya agak tidak terlalu bagus, tidak tahu kenapa, karena mungkin agak mendung gitu ya. Terima kasih atas waktunya, dan saya jawab langsung aja pertanyaannya. Kenapa sudah 13 tahun bergabung dengan Yayasan Santo Dominikus? Yang menarik sama dengan yang disampaikan Bu Maria, persaudaraan yang kuat di antara kami, itu yang mendukung kami untuk selalu berproses bersama, membantu satu dengan yang lain, dan berusaha menjadi pewarta untuk lingkungan di sekitar kami. Dengan hal kecil yang kami upayakan bersama, berusaha untuk menjadi pewarta bagi lingkungan, anak-anak, dan juga keluarga di tempat kami berada di rumah. Itu bisa. Ya, terima kasih kepada Ibu Aster atas sumbangannya. Intinya Ibu Aster bersyukur bisa mengabdikan diri di Yayasan Santo Dominikus Kantor Cabang Yogyakarta. Oke, sambil menunggu Ibu Kiki sudah hadir di tengah-tengah kita, kita sambut kehadiran Ibu Kiki. Kita beri dulu tepuk tangan. Selamat datang Bu Kiki. Oke, karena sudah hadir Bu Kiki di tengah-tengah kita langsung saja ya, karena waktu tetap berjalan. Ya, ini adalah narasumber kita yang sungguh luar biasa, perwakilan dari orang tua. Dan kita langsung saja ya Bu Kiki ya. Selamat datang ya, macet ya di jalan ya. Luar biasa, malam minggu soalnya. Oke, Bu Kiki, saya mau bertanya nih. Apa yang membuat Bu Kiki memilih sekolah Yayasan Santo Dominikus ini menjadi pilihan nomor 1? Kan ada pilihan yang lain. Mengapa nomor 1? Nah, apa yang membuat Bu Kiki ini menjadi pilihan nomor 1? Begitu Bu Kiki. Monggo silahkan langsung dijawab saja. Baik, saya jawab ya Suster ya. Mengapa memilih Johannes Bosco? Waktu itu saya melihat potensi anak ya. Anak saya tuh bukan anak yang pintar dan bukan juga siapa-siapa gitu. Anak yang sangat biasa prestasinya di SD. Lalu kemudian waktu itu memang alasan klasiknya adalah kendala ekonomi memang. Lalu
teman-temannya semua berbondong-bondong ke sekolah tertentu. Terus pas mereka masuk, lalu kemudian saya tanya-tanya gitu, saya bilang saya nggak sanggup ini gitu kan. Lalu kemudian tapi saya tetap mengantarkan anak saya ke sana gitu. Saya ada beberapa sekolah sebetulnya yang kemudian saya antarkan anak saya ke beberapa sekolah, lalu ke sini. Anak itu lalu kemudian melihat lingkungan sekolah, kemudian tahu sistem sekolahnya seperti apa, lalu kemudian kami berdiskusi. Pada saat itu saya juga mendapatkan informasi dari SD bahwa SD anak saya bahwa begini, Bu, kenapa tidak disekolahkan di SMP Johannes Bosco saja? Di sana itu anak-anak kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa itu lalu kemudian karakternya terbangun. Tidak hanya karena di sana tidak hanya melihat dari sisi kognisi saja atau kemudian soal prestasi akademik saja, tapi juga melihat potensi anak secara menyeluruh. Jadi anak tuh betul-betul dibangun karakternya. Coba ke sana aja Bu, begitu informasi dari sekolah. Lalu saya juga menyampaikan informasi itu kepada anak. Lalu kemudian anak akhirnya mantap memilih di sini. Hal lain juga pada saat itu dia ingin bersepeda ke sekolah gitu. Dekat dari sini ya Bu ya? Jauh sih sebenarnya suster, jauh. Tapi kebetulan ini alurnya paling aman dari rumah gitu. Jadi ikut pinggir kayak gitu ya. Lalu kemudian tidak banyak nyebrang jalan seperti itu. Akhirnya dia mantap juga ke sini gitu. Apalagi pada saat wawancara, mungkin proses wawancaranya berkesan untuk dia gitu. Lalu dia bilang, udah saya nggak mau kemana-mana, saya di sini saja gitu. Jadi pada saat itu saya merasakan bahwa saya mantap menyekolahkan anak di sini dengan penjelasan sistem pendidikannya seperti apa, dan di sisi lain anak juga mantap gitu sekolah di sini gitu. Dan ternyata memang benar gitu apa yang dibilang atau informasi dari SD pada saat itu terjadi pada anak saya. Saya luar biasa. Perkembangan anak saya itu betul-betul dia menjadi pribadi, menemukan dirinya itu di sini, suster. Itu luar biasa. Saya sendiri sampai heran gitu. Saya sampai tidak mengenali dia gitu. Dulu anaknya sangat pendiam. Lalu kemudian pada saat SD karena memang materi pelajaran sangat banyak begitu, dia sempat di kelas 6 itu sebelum ujian nasional itu mengalami down memang. Gitu, saya sempat diskusi dengan gurunya pada saat itu. Tapi di sini suster, saya baru lihat itu anak berangkat sekolah, pulang sekolah itu tersenyum bahagia. Lalu kemudian betul-betul kayak dapat hadiah di sekolah gitu ya. Anak ya gitu. Happy anaknya, lalu kemudian dia juga merasa bahwa di sini memang betul-betul diperhatikan ya dari segala sisi. Ada banyak hal mengejutkan sih terjadi di sini gitu, dan saya merasa oh ya ini memang kemudian anak saya diperhatikan betul gitu dari segala macam, tidak hanya sisi akademisnya saja. Terus terang itu dia biasa-biasa banget gitu, tapi dari sisi karakternya, kepeduliannya, jiwa sosialnya itu sungguh terbangun di sini gitu. Jadi nggak salah memang, nggak salah memilih sekolah Santo Dominikus ya, jadi nomor 1 loh. Nah, dari anak ibu, dari sikap anak ibu pasti langsung beda gitu ya. Dimana emang betul Ibu, di sekolah Santo Dominikus itu tidak hanya mengandalkan segi akademik saja, tidak hanya prestasi akademik saja, tetapi sangat-sangat dibentuk karakternya. Pembentukan karakter itu juga menjadi hal yang utama di sekolah Santo Dominikus. Nah, di sini ada semangat Santo Dominikus loh Ibu, itu mungkin sudah dihidupi di rumah ya. Yang pertama itu memulai dari apa yang ada, pasti sudah. Lalu yang kedua ada berdoa. Apakah di rumah juga rajin berdoa? Iya, kami kalau di rumah malam gitu ya ada doa bersama. Iya. Dan mulai sekolah di sini dia rajin banget ke gereja aktivitasnya. Bahkan ketika pandemi itu
sekarang dia jadi tim untuk online itu ya, ini online ya. Nah, jadi hanya 4 orang, kebetulan 2 dari SMP JBS. Iya, gitu. Luar biasa. Saya juga heran, dia mau terlibat aktif gitu di kegiatan gereja gitu. Saya nggak pernah mendorong, saya tidak pernah meminta dia untuk itu, tapi ada kemauan tersendiri di situ. Kepedulian sosialnya juga jadi tinggi gitu. Pada saat di SMP dia sangat aware pada teman-temannya yang kemudian ini nggak mampu loh mah gini segala macam gitu. Saya anak umur segini gitu, dan di sini dia mulai berlatih untuk bisa bicara di depan umum seperti itu, lalu kemudian mulai mau mendiskusikan masalah-masalah sosial di sekitarnya dia gitu. Jadi kalau misalnya ada kabar gitu dari sekolahan, saya diskusi sama dia tahu, dia paham gitu, lalu kemudian dia punya pendapat dan solusi atas itu gitu. Jadi saya juga, wow, ini gimana cara mendidiknya. Saya pernah satu kali kaget, Suster, ketika kemudian saya mendapatkan surat anak saya terpilih untuk mengikuti LKTD. Waktu itu namanya ada yang sama 2. Saya sampai telepon ke gurunya. Karena gak yakin gitu. Iya, gak yakin anak saya bukan siapa-siapa, karena yang satu pinter gitu. Lalu saya bilang, ini bener, ini anak saya yang dapat, karena ada 2 nama yang sama. Saya bilang gitu. Enggak kok Bu, bener, ini anak Ibu gitu. Luar biasa. Ini yang dilihat apanya Pak gitu. Saya mengamati gitu, dia punya bibit-bibit kepemimpinan, ini harus diasah. Gurunya meyakinkan seperti itu, dan luar biasa itu terjadi gitu. Saya terima kasih sekali. Ya, luar biasa ya. Dia sama baru kelihatan. Luar biasa. Wah, dari biasa-biasa menjadi luar biasa. Bukan apa-apa tadinya, Suster, benar-benar saya nggak bohong. Oke. Nah, itulah yang dapat kami berikan sekolah Santo Dominikus. Sekali lagi ditekankan, selain akademik, kita juga ada pembentukan karakter, dan sudah kita lihat kesaksian dan sudah kita dengarkan kesaksian dari Ibu Kiki yang sungguh luar biasa, yang tidak ada apa-apanya jadi luar biasa ya Bu ya. Nah, sungguh luar biasa. Terus Ibu bangga nggak sih, menyekolahkan anak di sini, atau ya biasa-biasa saja? Saya bangganya itu karena memang betul ini sekolah yang kemudian karena mungkin kelasnya kecil ya Bu ya, Suster, kelasnya itu isinya 20 orang gitu, jadi kemudian guru betul-betul bisa keep in touch dengan anak, tahu betul anak ini apa kelebihan dan kekurangannya, itu membuat karakternya menjadi terbangun. Kemudian memang satu hal yang saya betul sungguh berterima kasih adalah bahwa di sini jadi pertemanannya juga jadi kuat gitu sampai saat ini gitu. Kan ada persaudaraan. Iya betul. Persaudaraan luar biasa. Dan kegembiraan loh Ibu. Betul. Dan bisa mengantar anak saya ke SMA yang betul-betul diinginkan. Itu saya nggak nyangka gitu. Sekarang dia sekolah di SMA Kolese de Brito, dan udah seleksi di sana. Saya udah hopeless gitu sebenarnya, apakah dia bisa ke sana. Tapi ketika kemudian pengumuman, dia sendiri heran, kenapa saya keterima ya? Karena saya tidak pintar, teman saya yang pintar malah nggak ada yang nggak keterima gitu. Terus saya bercandaannya begini, ya karena temanmu yang pintar itu bisa sekolah di mana aja, kalau kamu nggak bisa. Ya enggak lah. tapi bahwa di sana memang kemudian kan yang dilihat karakternya ya, artinya kemudian teruji kalau juga di SMA itu terlihat gitu pada saat seleksi gitu. Dan sekarang ini gurunya SMA, guru kelasnya dari kelas 10 sampai 11 bilang bahwa anak saya ini karena persaudaraan ini tadi, dia ini jadi semacam penggerak di kelasnya gitu. Jadi kalau ada anak-anak yang nggak aktif, lalu kemudian nggak kumpul tugas, gurunya ini sangat mengandalkan anak saya untuk jadi IO tahu, gitu ya? Iya, jadi semacam IO, ya. Gurunya bilang saya terbantu sekali nih gitu, karena dia tahu kenapa temannya itu nggak aktif, nggak mengerjakan tugas dan lain-lain, dan dia mensupport itu, gitu. Wah, luar biasa. Keluarganya juga, persaudaraannya juga sungguh-sungguh tampak ya Ibu ya. Wah, kami juga sungguh bersyukur dari kesaksian Ibu Kiki bisa men-sharingkan apa yang sudah dialami dan apa yang sudah diberikan kesaksian oleh anak yang sangat-sangat dicintai tentunya ya.
Dan sungguh luar biasa, mari kita berikan aplaus kepada Ibu Kiki. Oke, terima kasih Ibu Kiki. Kita akan melanjutkan kepada narasumber kita. Ya, itu siapa ya? Kira-kira siapa ya? Kita akan mendengarkan dari Suster Maria Renildis OP. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu. Kita akan menyaksikan video yang dibuat oleh Suster Reni, mungkin 1 bulan ya membuatnya ya Suster ya. Atau 1 tahun. 1 bulan. Oh enggak, 1 hari. Baru tadi malam kok dibuat. Oke, kita saksikan video pendek dari Suster Reni. Monggo. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oke, video yang sangat luar biasa. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, untuk sesi ini saya berikan kesempatan kepada Suster Reni. Monggo Suster, dipersilahkan. Terima kasih Suster cantik. Oh ya Suster, masih ada yang kurang nih. Saya tuh mau bertanya. Oke, silakan. Suster OP kan? Atau jelas dari jelas OP ya? Iya, jelas OP. Oke. Atau ada yang dicurigain atau yang ada yang enggak aneh yang tidak menurut membuat saya Ibu jadi ada OP. kayak dicurigai ya? Enggak ya? Yang dicurigai. Asli, tulen OP. Nah, karena tulen OP saya mau bertanya, meskipun kami sama-sama OP, ya saya mau bertanya, mengapa sih Suster tertarik jadi OP? Pertanyaannya simpel, tapi harus ada lebih panjang jawabannya. Oh, Kenapa iya, saya tentu. jadi OP? Pertama-tama ketika saya datang ke salah satu biara OP di Jakarta, dan yang saya lihat pertama itu bajunya, kerudungnya hitam, bajunya putih, dan suster itu cantik sekali, walaupun saya hitam. Hitam tapi manis. Terima kasih. Itu yang saya tunggu. Nah, ketika saya lihat suster itu, saya langsung jatuh cinta. Dan suster itu mengatakan, kamu jadi saya bilang, suster saya mau jadi suster. Sungguh kamu jadi suster. Dan 1 bulan kemudian saya datang ke biara itu dan saya diantar ke Cimahi. Terus prosesnya sampai akhirnya hari ini saya ada di ruangan ini tetap menjadi suster OP.
Luar biasa. Saya tidak rugi menjadi suster OP. Tidak rugi suster, Tidak saya juga rugi. tidak rugi suster. Oke, tidak rugi katanya itu. Nah, Bapak Ibu juga pasti tidak rugi kan menyekolahkan anaknya di Yayasan Santo Dominikus. Dan saya akan bertanya lebih dalam lagi tuh. Tadi kan para ibu dan bahkan Ibu Kiki orang tua dari anak didik kita Ya, telah menghidupi 6 semangat Santo Dominikus ya, tuh. betul. Suster kan pasti sudah menghidupi ya? Pasti. Dari Itu wajahnya jelas. sudah kelihatan berbinar-binar. Wajah yang sangat gembira, ceria. Oke. Nah, suster, apakah juga ada tantangan saat menghidupi 6 semangat Santo Dominikus? Itu kan 6 Santo Dominikus di sekolah, lalu juga di kongregasi. Apakah ada tantangannya begitu? Yang namanya tantangan itu saya jadikan berkat. Luar biasa. Ya, karena tantangan itu mengasah saya, memaksimalkan saya lagi untuk menjadi orang atau untuk ambil bagian dalam Santo Dominikus, semangatnya. Jadi kalau ada tantangan itu saya bersyukur dan itu saya suka. Sebagaimana tadi Ibu Susan dalam sharingnya, Ibu Maria dalam sharingnya, Ibu Kiki dalam sharingnya, itu tuh saya bahagia dan sangat bahagia dan akhirnya saya mengatakan bahwa saya tidak menyesal memilih kongregasi suster-suster Santo Dominikus ini untuk hidup dan akhirnya sampai akhir hayat. Nah, dari Ibu Kiki kita mendengar bagaimana ibu di rumah heran sama putranya yang tadi dianggap sangat biasa saja, menjadi luar biasa dalam proses perkembangan. Apalagi saya yang artinya memiliki sikap itu sehari, 2 hari, 3 hari, dan sampai selamanya akan tetap step by step untuk memiliki hidup ini. Bukan sekedar, tetapi harus memiliki itu. Karena kalau misalnya hanya sekedar atau hanya untuk dilihat atau supaya pamer, saya kira itu tidak menjadi bagian hidup. Dan mungkin senyumnya pun akan terlihat tidak tidak asli, tetapi dibuat-buat. Tapi kalau misalnya senyumnya asli, itu bukan dari wajahnya saja, tapi dari hatinya. Jadi orang bilang inner beauty-nya akan muncul di situ, seperti itu. Dan sekali lagi suster, sejak tahun 1993, saya ditugaskan di Pondok Siboncel anak-anak kecil. Dan itu saya memulai latih untuk tersenyum. Anak-anak yang tidak tahu orang tuanya seperti apa, saya harus menggantikan ibunya untuk tersenyum untuk dia. Dan itu saya berlatih dan berlatih terus. Terus ditugaskan untuk jadi guru tahun 1996 di TK Santa Maria Cirebon. Itu pun saya melatih untuk tersenyum. Bapak Ibu bisa bayangkan, suster ini orang Flores, kulitnya seperti ini, rambutnya seperti ini, berdiri di tengah-tengah orang Chinese. Aduh, seperti apa? Eksotik suster, luar biasa. Luar biasa. Tetapi mereka tidak takut dengan saya. Saya pun merasa begitu nyaman dengan mereka. Dan saya banyak belajar dari mereka bagaimana berbela rasa, bagaimana berdoa. Dan anak-anak yang ada di situ memang guru, bukan sekedar guru tapi dosen buat saya. Banyak hal yang saya belajar dari mereka. Dan sejak di Cirebon sampai hari ini kongregasi masih memberi kepercayaan kepada saya untuk menemani anak-anak berproses untuk menjadi anak-anak yang memiliki karakter Santo Dominikus. Itu suster, terima kasih. Luar biasa ya. Meskipun suster eksotik tetapi mereka tidak takut suster karena melihat senyumnya suster sungguh menampakkan senyum Dominikan. Woi, ada senyum Dominikan sekarang ya. Tadi juga saya melihat senyumnya Bu Kiki.
Berbinar-binar itu senyum Dominikan yang ditularkan oleh putranya beliau. Ya, Ibu ya. Iya. Saya juga murah senyum. Itu senyum Dominikan, bukan dibuat-buat, suster ya. Karena kalau senyum dibuat-buat itu tuh kayak pleot-pleot gitu ya. Jadi kaku. Dan Bapak Ibu, kita senyum Dominikan, senyum siapa-siapa, tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Nanti bahaya loh. Oke, terima kasih kepada Suster Reni, terima kasih kepada Ibu Susana, Ibu Maria, Ibu Kiki, sungguh luar biasa kesaksiannya, dan Suster Reni juga sungguh luar biasa. Saya boleh nggak minta kepada Bu Kiki untuk mengajak Bapak Ibu lalu memberikan kesaksian kepada Bapak Ibu orang tua yang hadir begitu. Ya seperti memberi mengajak bahwa saya iklan begitu loh, promosi. Saya endorse ya suster. Endorse. Oke, baik. Pada Bapak Ibu yang memang kemudian kebetulan hadir pada sore hari ini mengikuti langsung maupun yang nanti akan melihat siaran ulang ini. Kalau kemudian ingin supaya anak ini punya timbul potensinya, punya semangat belajar, lalu kemudian diperhatikan dari segala sisi, karena kita tahu bahwa anak-anak tidak hanya punya kemampuan yang kemudian ditetapkan oleh standar akademik saja, tapi juga mereka punya potensi luar biasa di bidang seni, di bidang yang lain juga gitu ya. Kalau kemudian itu ingin terasah, jangan ragu untuk menyekolahkan di Johannes Bosco. Luar biasa bahwa guru-gurunya juga terbuka terhadap masukan dari orang tua wali murid, lalu kemudian kebetulan ikatan antara orang tua wali murid ini juga cukup tinggi persaudaraannya, sehingga kemudian kita bisa saling bantu juga baik untuk kegiatan akademik maupun non akademik. Lalu kemudian dari putra-putra kita ini juga akan terbentuk persaudaraannya. Kita tahu bahwa keberhasilan bukan hanya ditentukan dari sisi akademik saja, itu penting ya, tapi kemudian dari sisi bagaimana anak-anak bisa membuat network ya, atau kemudian jejaring persaudaraan itu sangat terbentuk di sini gitu. Jadi sekali lagi jangan ragu, kalau hanya mengejar prestasi akademik tentu saja banyak sekolah lain menawarkan, tapi bagaimana kemudian bisa menampilkan atau memicu potensi anak, menggali potensi anak, kalau saya sekolah ini punya jaminan yang baik gitu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Ibu Kiki untuk endorse-nya. Nah, Bapak Ibu jangan ragu menyekolahkan putra-putrinya di sekolah Santo Dominikus ini. Karena tidak akan rugi. Tadi kita sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu Kiki yang tidak ada apa-apanya, yang sangat biasa menjadi sangat luar biasa. Dan apa yang dia inginkan, yang dia cita-citakan sudah terpenuhi. Memilih SMA yang dia inginkan. Begitu ya Ibu ya. Terima kasih banyak. Matur nuwun sangat nggih ya. Meskipun orang Batak tapi bisa sedikit-sedikit. Para Ibu dan Suster, kita masuk pada video ice breaking biar sedikit ya badannya nanti bisa diikuti ya Bapak Ibu ya. Kita lihat video ice breaking para suster junior yang tinggal di Jogja. Monggo di-sharekan. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you will bring us. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Set our hearts on fire, glory and flow, flood the nations, we pray.
depan itu siapa? Yang depan itu saya sendiri, tapi nggak kelihatan ya karena pakai masker. Iya, itulah ice breaking kita, biar kita sedikit ya bergoyang lah ya. Bagi yang bergoyang tadi mungkin ya sudah terasa tidak kaku lagi. Nah, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu, bagi yang bertanya, silahkan raise hand. Raise hand itu klik tanda tangan seperti ini. Lalu kalau ingin ketik di chat room, monggo silahkan. Jadi kalau mau bertanya seputar Yayasan Santo Dominikus atau ke Bu Kiki, para narasumber kita, 4 narasumber, silahkan. Bisa lewat raise hand dan juga ketik di chat room. Monggo. Ingin mengenal lebih jauh lagi, memahami, mengetahui apa sih yang dilakukan di Yayasan Santo Dominikus, lalu apa aja, bagaimana, monggo silahkan untuk Bapak Ibu mau bertanya lebih jauh lagi. Pada Bapak F. Wijayanto, orang tua dari Arsa. Oke, monggo Bapak silahkan. Silahkan mengajukan pertanyaan. Sederhana saja, Suster. Selamat sore, berkah Tuhan. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Ya, terima kasih. Saya orang tua dari Arsa, ya, yang ingin menanyakan dan sharingkan juga ya. Singkat saja, saya tertarik dengan tadi 6 spiritualitas ya yang dimiliki oleh Santo Dominikus. Ya, ini. Tapi yang menjadi pertanyaan saya itu ini juga perlu apa ya? Perlu perjuangan untuk mewujudkannya. Yang ingin saya tanyakan, tantangan apa yang untuk tantangan apa yang biasanya yang terjadi dalam menghadapi 6 spiritualitas ini. Mewujudkannya itu bagaimana ya, bisa ini juga tidak ke-6 itu bisa terwujud ya, misalnya harapannya semua terwujud, tapi ini membutuhkan suatu proses dan ini memang sesuatu yang menarik. Yang saya tanyakan ini bagaimana tantangan ini bisa diwujudkan menghadapi tantangan-tantangan tersebut, begitu. Saya kira itu, Suster. Dan boleh saya sharing, Suster? Oh iya, dengan senang hati, Pak. Kalau mau sharing, silahkan. Ya, saya senang juga menyekolahkan anak saya di SMP Dominikus ini. Ya, dikarenakan juga model pembelajarannya yang sangat menarik. Ya. Bukan guru yang mencari siswa, tapi siswa yang mencari guru. Dan penanaman nilai-nilai karakter ini nampak sekali terlihat. Saya berterima kasih pada guru-guru khususnya di SMP Yohanes Bosco yang di situ anak saya juga berada, karena para guru khususnya wali kelasnya ini sangat respon dengan apa yang dihadapi saya. Jadi saya dengan guru itu memang orang tua dan guru itu memang harus ada kerjasama. Saya kira itu juga, dan sekali lagi saya bangga juga dengan anak saya di situ juga bisa belajar banyak bersosialisasi, care juga dengan teman-teman. Jadi itu, Suster. Terima kasih. Dan itu tadi pertanyaan saya, Suster. Sudah jelasin, Suster, pertanyaan bisa tangkap ya. Iya, terima kasih Bapak, orang tua dari Arsa. Sungguh luar biasa. Kesaksiannya sangat menginspirasi. Tadi juga Bu Kiki sangat menginspirasi, begitu juga Bapak Arsa. Oke, terima kasih Pak untuk kesaksiannya dan sharingnya, sangat kami apresiasi. Pertanyaannya begini, Ibu, para Ibu dan Suster, tantangan menghadapi 6 semangat Santo Dominikus. Lalu bagaimana caranya untuk menghadapi tantangan ini? Begitu. Ya, dari Bu Susan dulu mungkin ya. Ya. Baik, Bapak Arsa, saya manggilnya. Jadi
Jelas tantangannya begini, karena ini akan menjadi karakter ya, seperti tadi kesaksiannya Bu Kiki itu yang terpenting, karena akan dibawa kemana-mana dan tidak lekang oleh waktu, begitu aja. Lagu ya Bu ya, Iya. tidak lekang oleh waktu. Baik, maka memang kalau pengalaman saya ya suster ya, karena saya di SD, kebetulan saya mengajar anak-anak umur 6 tahun sampai 7 tahun begitu. Yang jelas tadi saya katakan harus mengkomunikasikannya ya dengan bahasa mereka. Itu tantangan pertama. Membahasakannya itu sudah menjadi tantangan tersendiri, begitu Nji. Jadi harus istilahnya bagaimana saya berpikir bagaimana ya caranya ini supaya sampai gitu nih, supaya sampai kepada anak dan nantinya menjadi karakter yang akan bertumbuh kok dari SD kelas 1, 2 dan seterusnya. Nah, ketika mengajarkan itu tadi ya suster, untungnya ya saya sudah belajar terlebih dahulu, paling tidak sebagai guru saya sudah belajar dulu, jadi tantangan diri saya sendiri itu bisa juga ya menginspirasi, artinya membawa saya bahwa oh nanti saya punya cara untuk anak-anak ini. Dan yang penting sebetulnya ketika saya mengajarkan kepada anak-anak, harapannya nanti anak-anak itu sampai di rumah bisa bercerita, kemudian dilanjutkan orang tuanya, kita bersinergi bersama-sama menumbuhkan karakter ini. Jadi saya punya satu cerita suster, boleh ya suster? Boleh, sangat boleh. Bapak juga. Bapak Banjir. Oh iya. Baik, saya kok ya terkesima mas suster ya. Jadi waktu itu saya pernah mengajarkan, kan tadi ada spiritualitas nih, 100 semangat doa. Jadi waktu saya ajarkan, kenapa sih kita harus berdoa anak-anak gitu ya. Doa itu kan cara kita berkomunikasi. Kalau kamu mau berterima kasih, bersyukur, caranya dengan berdoa. Kamu juga bisa minta apa saja sama Tuhan gitu Nje. Nah kemudian kita ajarkan untuk berdoa dan sebagainya. Kemudian anak-anak itu beritahu bahwa ketika kamu punya persoalan pertemananmu ini, kamu pun bisa minta Tuhan mendoakan mereka ya, karena itu istilahnya solusi ya bahasa kita ya, Tuhan pasti akan kasih jalan untuk itu, tapi tentu dengan bahasa anak-anak. Nah suatu ketika suster ini di kelas saya itu ada yang sakit gitu ya, kemudian waktu itu sedang pelajaran, anak itu sudah selesai mengerjakan tugasnya lalu minta izin kepada saya, khusus karena saya mau diskusi lah. Saya kaget, anak kecil kok mau diskusi apa, lalu mereka mojok berenam atau berempat. Saya perhatikan tapi saya nggak kepo ya saya perhatikan saja ini bicara apa, tapi lama-lama kok menyebut-nyebut doa salam Maria begitu. Akhirnya saya tunggu ini ada apa dengan anak-anak ini. Akhirnya setelah mereka selesai berdiskusi, mereka mendatangi saya, Bu Susana, nanti gitu ya, kalau setelah istirahat kita mau berdoa di depan patung Bunda Maria gitu. Kenapa? Karena teman kita kan ada yang sakit Bu Susana. Ini Rika sakit, kita doakan nanti pasti sembuh. Ya saya lalu terharu sekali dengan ini, bahwa ketika dia kemudian dia meyakini, ada keyakinan bahwa Tuhan yang memimpin Bu Susana. Padahal sudah riwayat anak itu anaknya laki-laki besar, bisa kesenggol itu. Artinya kalau kesentuh sedikit dia akan emosional, tapi lama-lama ketika ya tadi saya menggunakan cara, mari kita doakan. Saya minta sesuai kebutuhan mereka. Itu aja, Tuhan berkati si A supaya semangat, berkati si B, jadi sesuai dengan apa sih yang dibutuhkan mereka, dan mereka mengamini itu. Tuhan, ini contoh suster bahwa dari yang tadi hanya mengajarkan berdoa itu kenapa, kemudian doanya apa, lalu mereka bertumbuh bahwa oh dengan mendoakan pun saya bisa membantu temannya gitu ya. Itu suster sharing saya. Iya, luar biasa ya. Yang berikutnya, terima kasih Bu Susan.
saya juga ini menjadi tantangan membahasakannya bagaimana gitu ya, menghadapi Bapak Ibu. Saya itu tadi grogi makanya salah-salah sedikit. Mohon maaf ya, itu tantangan dalam berbahasa begitu. Oke, lanjut lagi kepada Ibu Susan, singkat, padat, dan jelas. Oh, Ibu Maria, itu kan berbahasanya juga masih kurang. Singkat, padat, dan jelas ya, Ibu ya. Monggo, Bu. Terima kasih Bapak Arsa tadi yang sudah bertanya bagaimana menghadapi tantangan dalam menghidupi 6 semangat Santo Dominikus. Tentu saja seperti yang disampaikan Suster Reni tadi ya, tantangan itu menjadi berkat. Jadi ada sebuah tantangan maka kita semakin maju, tidak pantang menyerah seperti itu. Jadi kadang-kadang juga ada beberapa tantangan dalam menghidupi 6 semangat tersebut. Saya di sini sebagai tenaga kependidikan yang banyak berrelasi dengan orang tua siswa saat mereka seperti Bu Kiki datang ke sekolah dan sebagainya. Seperti Bu Kiki tadi sampaikan, Bapak Ibu guru dan juga karyawan itu terbuka menerima masukan. Nah, itu salah satu semangat demokrasi dari Bapak Ibu guru dan karyawan di sini yang bekerja di lingkungan Yayasan Santo Dominikus, bahwa semangat demokrasi untuk mendengarkan masukan ataupun apa yang lebih baik demi perkembangan sekolah itu pasti akan kami tampung, kemudian akan kami tindak lanjuti seperti itu. Jadi semangat demokrasi meskipun tetap kami hidupi meskipun ada tantangan seperti itu. Jadi masukan-masukan dari orang tua itu yang bersifat membangun demi kebaikan sekolah, demi menambah wawasan bagi kami seperti itu. Kadang Bu Kiki sebagai praktisi di luar sana itu sangat memberikan masukan bagi kemajuan sekolah. Bu Kiki adalah seorang pemerhati sekolah yang memang sangat care dengan kami. Yes, kebetulan Bu Kiki pemerhati sekolah di SMP Johannes Bosco, dan itu banyak masukan yang kami terima dari beliau seperti itu. Sungguh hebat Bu Kiki menyekolahkan putranya di tempat kami. Kami juga berproses banyak bergumul juga dengan Bapak Ibu orang tua. Itu merupakan sebuah tantangan yang kami hadapi, tapi sungguh dapat menghidupi 6 semangat Santo Dominikus itu dalam karya pelayanan kami. Seperti itu, Suster. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Susan. Bu Susan terus sih, hatinya ada di Bu Susan ya. Hatinya Bu Susan. Ibu Maria, terima kasih Bu Maria ya. Semakin malam semakin salah ini ya. Oke, langsung saja kepada Ibu Kiki, monggo Bu Kiki. Baik, Suster. Oke. Apa tantangan untuk menghidupi 6 nilai itu? Ini saya boleh cerita lewat peristiwa yang kebetulan anak saya sendiri yang mengalami. Dulu itu pemerhati sekolah itu sempat off lama ya pada zaman anak saya sekolah di situ. Dan peristiwa itu terjadi di kelas anak saya ketika kelas 8 ceritanya. Lalu ada satu rencana kegiatan seperti itu. Nah, kebetulan memang banyak orang tua komplain dengan pembiayaan pada saat itu. Nah, tapi kan memang sikapnya beragam ya, orang tua sikapnya beragam menyikapi itu. Kalau di sekolah lain mungkin itu tidak akan ditanggapi terbuka, tidak mau ditanggapi terbuka ya kan, ya maunya ya sekolah begini kebijakannya orang tua terima aja kan begitu. Tapi di saat itu kemudian kami belajar bersama, tepatnya belajar bersama sekolah, orang tua, dan kebetulan anak saya karena dia tahu, dia menerima selebaran itu lalu dia baca, dia tadi ya karena ada persaudaraan itu tadi, dia merasa ini teman saya yang tidak mampu akan sangat kesulitan untuk membayar uang kegiatan ini gitu. Itu pertama kali saya tidak menyangka dia semacam orasi gitu di kelas gitu. Lalu ini kenapa gitu, biaya sekian, kayaknya teman-teman yang tidak mampunya akan sangat kesulitan. Saya kaget waktu diberitahu oleh wali kelasnya.
Saya nggak nyangka, itu anak saya yang ngomong, saya bilang gitu. Terus, iya Bu, beneran anak saya yang ngomong, iya. Lalu kemudian di rumah saya tanya, kenapa tadi ada peristiwa apa? Ini mah ada kegiatan ini, lalu kemudian ini kayaknya kalau teman saya yang nggak mampu nggak bisa memenuhi ini. Oke, terus kamu tadi bilang apa di sekolah? Dia bilang begitu. Lalu kemudian wali kelasmu menyarankan apa? Saya harus menghadap ketua panitianya gitu. Terus kamu perlu ditemani atau bisa sendiri? Saya bisa sendiri katanya. Tapi waktu itu dia nggak bisa tidur semalaman. Lalu kemudian saya harus gimana? Saya bilang menyampaikan aspirasi itu harus dengan bahasa yang juga bisa diterima. Oh gitu. Kamu siswa, lalu kemudian mau menyampaikan aspirasimu akan diterima kalau kamu menyampaikannya dengan baik. Sumpah saya nggak menyuruh anak saya begitu, saya benar-benar terkejut bahkan anak saya bisa punya aksi seperti itu. Saya sampai taruhan ini berani nggak besok? Ternyata berani. Saya udah luar biasa deg-degan. Aduh ini nanti anak saya bakalan diapain gitu ya? Karena dia berani banget. Saya sempat diskusi dengan orang tua wali murid yang lain yang juga diajak anak saya untuk menghadap ketua panitia. Akhirnya tidak sampai di situ. Dia sampai kemudian di acara setelah upacara ada dialog dengan kepala sekolah. Saat itu dia juga menyampaikan kepada kepala sekolah tentang rencana kegiatan. Tentang kegiatan itu dia menanyakan. Lalu kemudian sampai di situ saya sudah waduh ini gitu kan. Saya takut kemudian anak saya kenapa-napa gitu ya secara akademik gitu. Lalu kemudian akhirnya kami menyikapi itu. Lalu kemudian saya mengajak orang tua yang lain untuk berdialog dengan sekolah menyikapi hal itu. Lalu kemudian ada solusi di situ. Luar biasa kepala sekolah pada saat itu kemudian mau menemui kami dan kemudian ada solusi di sana. Ini bukan sesuatu yang tidak bisa dipecahkan bersama. Ada perbedaan kemampuan, ada perbedaan pendapat dan puji Tuhan anak saya sampai lulus itu nggak diceng gitu ya bahasanya, tapi tetap dirangkul gitu. Saya luar biasa loh. Untuk itu saya udah deg-degan aja gitu. Ternyata itu pembelajaran demokrasi bersama, anak dengan sekolah, orang tua dengan sekolah gitu. Lalu juga dari situ kemudian muncul bibit ada pemerhati sekolah. Akhirnya mau nggak mau saya harus bertanggung jawab ya kan atas itu. Kalau kemudian saya vokal, saya harus mau terlibat gitu kan. Saya mau memberi masukan, saya harus mau terlibat untuk membuat perubahan di sini. Lalu akhirnya dengan beberapa orang tua kami mulai menjaring orang tua yang mau berminat menjadi pemerhati sekolah, dan pada saat itu memang ada cikal bakal yang kemudian kami bentuk. Ini sampai sekarang saya belum pensiun, suster saya sebenarnya sudah mau minta pensiun. Tidak ada pensiun Bu. Sudah anak saya sudah SMA gitu, semoga ada yang mengganti. Agak kesulitan memang karena pembelajarannya jadi daring ya, nggak bisa bertemu langsung. Kalau dulu kan sangat mudah. Nah harapannya gitu ya, saya kira ini semangat yang harus diteruskan. Artinya kalau ada perbedaan pendapat di antara orang tua, ini sesuatu yang harus dijembatani oleh pemerhati sekolah. Terbukti ketika kemudian konstruktif ya, alur demokrasinya ini konstruktif, value-value ini semakin bisa dihidupi gitu. Bahkan orang tua bisa terlibat di dalam proses belajar mengajar, memberikan masukan baik itu ke guru, kepala sekolah, lalu kemudian juga ikut terlibat gitu untuk mendukung kegiatan-kegiatan sekolah ini. Sesuatu budaya yang baru yang saya dapatkan di sini, lalu kemudian semoga ini bisa diteruskan. Itu sih Suster. Iya, luar biasa ya. Yang awalnya tantangan menjadi berkat begitu ya Ibu ya. Jadi persis tadi, tantangan menjadi berkat. Jadi tantangan berkat ini sejalan seperti langkah kita itu loh. Berkat, tantangan, dan itu harus kita syukuri dan pasti akan berjalan dengan baik seiring berkat dari Tuhan begitu. Dan tadi juga sudah muncul demokrasi. Iya, di sekolah kita ini demokrasi memang juga top, market top. Oke, apakah sudah menjawab? Suster ini tadi sudah ya, di sharingnya sudah pas. Oke. Akan menambah satu penanya, Bapak Yosi Disitur. Langsung saja pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Monggo silahkan. Langsung diatur aja Pak. Halo. Yes, halo. Ya, selamat malam Suster. Selamat malam Bapak. Iya, saya Yosi itu
orang tua dari Vivel ya. Orang tua dari Vivel dari SMP Yohanes Bosco. Iya. Ya, begini, Suster, mengenai semangat Dominikan ya, itu tadi sudah dijelaskan banyak ya tentang masalah apa namanya relasi dan lain-lain. Saya cuma mau bertanya aplikatifnya ya. Jadi bagaimana Kak Guru dan semua apa istilahnya suster atau semua pejabat sekolah itu mengaplikasikan tentang semangat itu ditularkan ke anak-anak ya, sehingga anak-anak terutama anak-anak yang hampir lulus ini ya ke depan bisa menghadapi mungkin ada masalah atau ada apa di luar, karena memang karakter itu yang dilihat. Seperti tadi Bu Kiki juga bilang bahwa putranya juga dilihat karakternya. Nah, saya cuma mau bertanya mengaplikasinya gimana sih sebenarnya? Apakah dengan si anak itu kemudian diajak ngobrol atau diajak apa namanya mungkin bersendakula atau hanya diajak ngerjain tugas atau hanya diajak mengeset rencananya dia atau gimana? Itu aja, Suster. Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Ini ditujukan kepada aplikasinya macam apa gitu. Apalagi dengan daring ini kan mungkin akan lebih susah ya untuk berkomunikasi secara langsung. Itu, Suster. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Ivel tadi ya, orang tua dari Ivel. Oke, ini ditujukan kepada suster dan guru karyawan. Tetapi saya memilih langsung aja karena waktu kita sudah mepet kepada Suster Reni dan kepada Ibu Susan sebagai guru ya. Di sini pertanyaannya, bagaimana cara mengaplikasikan atau mewujud nyatakan 6 semangat Santo Dominikus kepada siswa. Mungkin juga tadi sudah terbersit, sudah ada sedikit di dalam sharingnya, tetapi mungkin dijawab dengan singkat, padat, dan jelas. Begitu. Silahkan Ibu Susan. Kalau Ibu Susan nggak salah. Baik, terima kasih Papa Ivel gitu nje. Ivel. Langsung contoh saja nje Suster, bahwa dalam 6 semangat salah satu contohnya semangat belajar nje. Jadi sebelum anak-anak itu memiliki semangat belajarnya itu kita cerita dulu bagaimana dulu Santo Dominikus kecilnya itu belajarnya seperti apa. Bagaimana Dominikus membangun semangat studinya, ini contohnya. Salah satunya bahwa Santo Dominikus itu selalu mengisi waktu luangnya dengan membaca. Kemudian Santo Dominikus itu kalau belajar, membaca tidak hanya buku-buku tertentu, semua dipelajari sebagai sumber belajarnya. Dominikus selalu semangat kalau belajar, karena dia akan mendapat banyak pengetahuan. Nah, dari situ kita bisa membangun semangat belajar anak-anak. Siapa yang ingin seperti Santo Dominikus? Kalau ingin seperti Santo Dominikus, berarti bisa menggunakan waktu dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh. Misalnya seperti itu, Bapak Anjay, Suster. Juga jadi mengaplikasikannya bisa langsung ketika kita sedang belajar gitu, Anjay. Lalu kita sangkutkan dengan, oh kalau Santo Dominikus seperti ini. Nah itu Suster. Oke, terima kasih Ibu Susan. Kita dengarkan dari Suster Reni bagaimana mengaplikasikan semangat Santo Dominikus kepada siswa kita yang sudah kita ajarkan begitu. Baik. Terima kasih untuk waktunya mengaplikasikannya dalam keseluruhan hidup kita.
terutama tidak usah jauh-jauh dari kita berbicara, dari kita berdoa, dari kita berperilaku, dari kata-kata yang keluar untuk orang lain, itu sudah menjadi aplikasi hidup untuk mereka. Karena kalau kita hanya menyuruh atau apa, itu tidak akan menjadi milik mereka, tetapi mereka melihat langsung apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan, ekspresi saya, perilaku saya, apa yang saya perbuat, itu mereka nonton, mereka lihat dan akan diwujud nyatakan. Jadi aplikasi paling bagus, paling handal adalah keseluruhan hidup kita, mulai dari cara kita berpikir, mengatakan, dan berbuat. Jadi hati-hati untuk berpikir. Maka saya selalu mengatakan kepada anak-anak, mari kita berpikir benar, berkata benar, dan akhirnya juga berbuat benar. Itu saja. Oke, karena identitas kita adalah utuh, cerdas, dan cinta kebenaran. Ini dari tambahan loh ini. Utuh, cerdas, cinta kebenaran, identitas Sekolah Santo Dominikus cabang dimanapun. Nah, oke. Ya, terima kasih Suster Reni. Karena waktu sudah habis untuk penanya, sudah dicukupkan. Mohon maaf kepada penanya yang chat di room, kita akan menjawab nanti, boleh lewat WhatsApp kepada Bapak Ibu Guru, nanti pertanyaan Bapak Ibu akan dijawab. Nah, terima kasih kepada para penanya, terima kasih juga kepada Bapak Ibu, terima kasih kepada para ibu dan suster yang sudah berkenan menjawab dan juga sharing. Dan kita masuk pada sesi kuis berhadiah. Ini yang ditunggu-tunggu. Kuis berhadiah ini hadiahnya sangat-sangat istimewa. Ada 3 pertanyaan kepada Bapak Ibu. Maka cepat-cepat nanti klik raise hand. Klik raise hand. Hadiahnya pokoknya sangat istimewa. Tadi saya lihat besar, gede-gede. Mungkin itu isinya apa gitu ya. Oke, kita langsung saja. Pertanyaan yang pertama. Teng, neng, neng, neng. Jarinya di atas keyboard laptop Anda dan juga HP. Pertanyaan pertama. Wah, ini kayaknya gampang sekali nih. Sebutkan identitas sekolah Dominikan. Baru saja saya ucapkan. Baru saja tadi saya katakan. Oke. Yang raise hand. Ini untuk orang tua loh ya, bukan untuk Bapak Ibu guru. Untuk orang tua, identitas sekolah Dominikan. Ya, apakah sudah ada yang raise hand? Wow, ternyata hadiahnya dimenangkan oleh Bapak Yosi. Tapi belum menang loh ya, jawabannya apa? Jawabannya apa, Pak? Identitas sekolah Dominikan? Utuh, cerdas, cinta kebenaran. Yeay, utuh, cerdas, cinta kebenaran. Luar biasa. Jawabannya benar, tepat sekali. Oke, hadiah bisa diambil di kantor Yayasan Cabang Yogyakarta. Berada di Jalan Melati Wetan, ya. Oke, ya. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Ini lebih besar lagi loh hadiahnya. Sekali lagi, ini bukan untuk Bapak Ibu guru. Ini kepada orang tua. Sebutkan 6 semangat Santo Dominikus. Belum, masih ada lanjutannya ya. Sebutkan 6 semangat Santo Dominikus dan beri contoh konkret. 1 di antaranya, boleh berdoa, belajar. 1 di antaranya yang sudah dihidupi oleh putra-putri Anda di tengah keluarga. Jadi tidak hanya menyebutkan dong, tetapi memberikan contoh. Muncul lagi nama Bapak F. Wijayanto, monggo. Silakan Bapak untuk menyebutkan 6 semangat Santo Dominikus dan berikan contohnya. Sudah dihidupi di dalam keluarga.
Ya, memulai dari yang ada. Satu, Iya, satu. ya, berdoa, belajar, demokrasi, bela rasa, Iya. persaudaraan, dan kegembiraan. Iya. Untuk yang berdoa, di keluarga kami memang setiap mau tidur itu juga kami berdoa bersama. Walaupun doa itu singkat, ya. Jadi setiap mau tidur, kemudian pada saat mau ujian, anak kami juga selalu berdoa bersama agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Untuk bela rasa, khususnya untuk bela rasa dalam keluarga kami tanamkan untuk sikap saling peduli. Ini juga mencoba untuk menghidupi dari semangat Santo Dominikus itu sendiri. Kemudian persaudaraan jelas juga sangat dalam keluarga kami juga sangat menekankan persaudaraan dan ya kegembiraan itu. Jadi itu yang bisa kami lakukan untuk saat ini. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, tapi sepertinya 6 semangat Santo Dominikusnya belum ya? Udah 6 belum ya? Sudah 6. Oke, berikan aplaus kepada penjawab. Oke, hadiahnya diambil di kantor cabang yang berada di Jalan Melati Wetan. Percaya Pak, hadiahnya sangat besar sekali. Tidak menyesal. Oke, iya. Ini pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir. Siap-siap jarinya? Nah, ceritakan pengalaman dari putra-putri Bapak Ibu yang sudah bersekolah di Yayasan Dominikan, salah satu 6 semangat Santo Dominikus yang sudah sangat terasa di tengah keluarga maupun di tengah lingkungan masyarakat dan dimanapun. Apa sih yang sudah terasa dari 6 semangat Santo Dominikus ini? Monggo diceritakan. Siapa ya? Bapak Budi Purnomo. Ya, monggo silakan Pak menceritakan apa sih yang sudah sangat terasa dari 6 semangat Santo Dominikus yang sudah dilakukan, yang sudah dihidupi oleh putra-putri, baik itu di keluarga, di masyarakat, dan dimanapun. Monggo silakan. Ya, terima kasih Suster. Terima kasih bisa bertemu dengan Suster yang jarang sekali ini bisa ketemu. Kebetulan anak saya di SD Yohanes Bosco di Baciro. Yang sudah artinya sering kami latih adalah soal bela rasa, Ustaz. Bahwa terutama masa-masa pandemi ini, saya dengan beberapa teman itu mencoba untuk berbagi dengan komplek-komplek pemulung gitu. Nah, mereka juga sering saya libatkan gitu. Jadi mempersiapkan segala macam gitu. Nah, itu terasa di rumah ketika mereka memiliki sesuatu, maka secara otomatis sudah ada bahwa ini bisa nggak ya dikasih ke situ, ini bisa nggak ya, ini kan sudah tidak dipakai, ini kan sudah tidak digunakan. Lalu soal makanan juga begitu. Jadi semangat itu yang sudah mulai agak tertata di dalam rumah. Kalau soal berdoa secara otomatis memang itu selalu menjadi bagian dari latihan, dari kontemplasi kami sekeluarga, sehingga itu mudah-mudahan ke depan akan jadi lebih baik lagi. Begitu, Sister. Iya, terima kasih Pak untuk pengalamannya, pengalaman anak putra Bapak ya. Iya, hadiahnya diambil di kantor cabang Yogyakarta yang berada di Jalan Melati Wetan. Tenang, ini lebih besar hadiahnya. Top Marco top. Oke, terima kasih kepada para Bapak Ibu yang sudah menjawab. Dan sekarang kita masuk pada undian. Nah, untuk
orang tua. Ya, ini dari SD Johannes Bosco kita dikocok-kocok. Nah, monggo Ibu Susan diambil satu. Iya. Ya, boleh di kepada orang tua yang bernama Petrus Mujiana. Oke, ini orang tua yang dari SD Johannes Bosco. Lalu yang kedua dari orang tua Deker Pelangiku. Kita lihat siapa ya kira-kira yang keluar nomornya ya. Ya, monggo silakan Ibu Maria. Kira-kira siapa ya? Ibu Lestari Yoga Pawestri. Apakah ini ada? Ini ada? Tidak ada lagi. Masih ada kesempatan untuk orang tua yang lain. Masih ada lagi? Ada. Ada. Oh iya, mohon maaf ada ternyata. Oke. Selamat kepada Ibu yang namanya ketiga tadi. Oke, sekarang kita masuk SMA Dominikus. Monggo Ibu Kiki. Untuk nama yang dipanggil mungkin bisa langsung raise hand ya, Bapak Ibu atau chat di room. Ini ada dari SMA Dominikus kepada Ibu Brigita Woro Widya Stuti dengan nomor 087739131703. Langsung raise hand atau chat di room. Chatnya ada begitu saja. Ada? Selamat kepada Ibu. Sekarang TK Fatima, monggo Suster Reni. Nggak usah grogi, Suster. Saya juga cukup saya yang grogi. Ibu Li Priyatna. Ibu Li Priyatna dengan nomor 08963777 ada. Sip. Selamat tahun. Gercep luar biasa. Iya. Terima kasih. Sekarang masuk pada SMP Johannes Bosco. Di sini tidak SMP Johannes Bosco berarti ya tidak mati lampu ya. Lagi Bu Susan. Oke. Ini kira-kira namanya siapa ya? Ibu Lucia Desiana Kusuma Wardani. Ada. Nah, gitu dong. Luar biasa SMP JB ini ya. Akhirnya Anda beruntung. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung. Saya sebagai moderator, Suster Norbertin OP. Saya ingin menyimpulkan dari apa yang saya dengarkan bahwa dari sharing-sharing Ibu, baik Ibu Kiki, Ibu Susan, Ibu Maria, dan Suster Reni sudah menghidupi 6 semangat Santo Dominikus meskipun itu ada tantangan, tapi tadi kembali tantangan itu pasti ada berkatnya, tantangan berkat, dan saya bersyukur dari kesaksian Ibu Kiki, putra dari putra-putri beliau sudah sangat-sangat menghidupi, dan juga tadi sharing jawaban-jawaban dari Bapak Ibu
Sungguh luar biasa, 6 semangat Santo Dominikus sudah hidup dan identitas sekolah Dominikan utuh, cerdas, cinta, kebenaran. Terima kasih untuk semuanya. Saya Suster Norbertin OP undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kata-kata tindakan saya. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Miss Ili sebagai MC. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu untuk Suster Norbertin dan keempat narasumber kita. Terima kasih. Waktu yang luar biasa, tak terasa begitu cepat. Bapak Ibu, terima kasih juga kepada Bapak Ibu orang tua wali murid, Bapak Ibu guru karyawan dari 6 unit yang setia berdinamika dari awal hingga akhir acara ini berlangsung. Karena waktu tak terasa begitu cepat, kita sudah ada di penghujung acara. Saya mewakili Bapak Ibu panitia pada acara Join Us Dominican Joyful Preacher mengucapkan banyak terima kasih khususnya pada orang tua wali murid, Bapak Ibu guru karyawan, serta pihak-pihak yang mendukung acara ini. Untuk menutup rangkaian acara ini, kita akan tutup dengan doa bersama. Saya akan memimpin secara Katolik bagi Bapak Ibu yang beragama lain dapat menyesuaikan. Mari kita hening sejenak untuk kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu pada acara Join Us Dominican Joyful Preachers ini. Bapa, berkatilah kami semua agar apa yang kami peroleh dari acara ini, khususnya semangat Dominikus, dapat kami hidupi dan menjadi semangat dalam kami menjalankan ketugasan kami dan karya kami. Semoga semangat ini juga menjadi berkat bagi sesama yang kami jumpai. Semuanya ini kami haturkan demi kemuliaan-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa-Mu Santo Dominikus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih Suster Bapak Ibu yang sudah bergabung pada acara ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Miss Ili undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam kami menyelenggarakan acara ini. Terima kasih. Selamat sore, selamat malam, berkat Tuhan dan salam veritas. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Suster, Bapak Ibu dan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Miss Ili. Sukses selalu. Terima kasih Suster. Salam sehat. Bapak Ibu izin. Salam sehat semua berkah dalam. Salam sehat Bapak Ibu. Izin les.